Wah, makin ruyam nih urusan. Jinwoo harus berurusan berbagai serikat yang ingin mencoba merekrutnya. Ada komite yang udah mengetahui kekuatannya dan dia kayaknya harus mau gak mau mengumumkan ke publik tentang levelnya. Jadi dia harus tes ulang gitu. Keputusan besar sih. Halo Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas ini Light Novel Solo Leveling buku ketiga. Ini adalah penampakannya. Keren sih, gue selalu suka dengan desainnya Solo Leveling. Kayak simple, polos. Gak polos-polos juga sih, ada motif-motif ini di sekitar bukunya. Dan ada finishing keemasan di sininya. Itu keren sih, gue suka. Dan kita lanjut cerita petualangan Jinwoo di buku ketiga ini. Jadi setelah di buku kedua, di mana Jinwoo fokus untuk menaikkan level dan menambah kekuatan biar makin kuat, bisa bertempur di dungeon dan gate level tinggi kayak B ke atas. Dia akhirnya harus berurusan dengan serikat hunter yang mulai tahu dan curiga terhadap Jinwoo. Jadi mulai ketahuan kekuatannya. Soalnya ya kali kan, hunter rendah ngebabat gate level C atau dungeon level C banyak gitu loh. Seminggu bisa lebih dari 10 gate yang dia bereskan seorang diri, berdua lah sama Jinho. Gue curiga, gue kalau sebagai hunter dari serikat juga bakal curiga gitu, maksud gue. Kok ada ini kayak kelompok independen cuma 2-3 orang ngebantai gate terus-terusan gitu loh. Nah, pasti ada yang nggak beres, ini orang curiga. Dan akhirnya ketahuan ternyata Jinwoo ini kuat dan serikat mulai ingin merekrut gitulah, ingin menarik Jinwoo ke serikatnya mereka masing-masing gitu. Jadi ini agak mulai masuk ke politik jadi ceritanya. Di Korea itu para hunter dipimpin atau dikendalikan oleh beberapa serikat besar dunia hunter gitu. Serikat-serikat tersebut mengumpulkan orang-orang dengan level tinggi, kelas C, B, A hingga S gitulah. Nah, sejak ketahuan tentang kemampuannya Jinwoo, serikat-serikat ini mulai saling dulu lah nih siapa yang bisa merekrut Jinwoo duluan. Jadi pasti posisi serikatnya nanti pasti nggak berimbang nih. Sekarang kan kayak ada 4 serikat besar gitu yang saling bertarung memperebutkan kekuasaan di Korea, di mana serikat yang berkuasa pasti bisa memperoleh akses lebih terhadap gate dan dungeon gitu kan. Jadi mereka bisa lebih sering ke dungeon, lebih sering membereskan gate lah. Jadi pendapatan serikat mereka juga pasti meningkat dong semakin banyak, karena ya material-material dari gate, bahan-bahan dari monster, mineral, item-item itu kan bisa dikumpulkan dan dijual, dan mereka bisa nambah power karena dapat item-item langka, nambah duit maka makin kaya, nambah kekuasaan karena nambah hunter yang punya kekuatan khusus gitu loh, kuat gitu loh. Jadi posisi mereka pasti meningkat pesat. Jadi 4 serikat utama paling gede di Korea itu mulai menarik perhatian ke Jinwoo. Jadi Jinwoo ini kayak mulai risih gitu. Itu seru sih ceritanya. Mulai ke politik. Dan ada komite juga, komite hunter itu semacam kayak pihak dari pemerintahan Korea gitu yang punya semacam asosiasi yang mendata para hunter yang ada di Korea gitu. Jadi hal yang wajib dilakukan oleh para hunter itu pertama kali itu adalah mengukur kekuatan atau level mereka di komite. Jadi harus didata. Nah, setelah itu setiap hunter bebas memilih masuk ke serikat mana, tapi pokoknya secara garis besar mereka ada berada di bawah komite gitulah. Komite yang kayak kalau di sini itu kayak Kementerian Olahraga. Nah, di bawahnya itu kayak punya serikat-serikatnya kayak sepak bola, PSSI, ataupun ada yang pencak silat, karate, cabang-cabang banyak di bawahnya.
Tapi setidaknya setiap cabang tersebut harus, dan setiap orang harus, terutama yang profesional, harus mendata ke Kementerian Olahraga dan sebagainya gitu kan. Biar ya ketahuan gitu orangnya siapa, biar mudah juga dikasih rewardnya. Jadi kayak kalau ingin mengerjakan gate, terdata orang yang mengerjakannya siapa, rewardnya berapa, bayarannya dan sebagainya. Jadi ketahuan gitu lah, terdata dengan jelas. Nah, sama aja kayak sistemnya gini di sini gitu. Jadi Jinwo sendiri punya dilema nih. Kalau dia masuk ke serikat, maka hasil dungeonnya harus dibagi ke serikat gitulah. Sementara sejauh ini dia kan selalu solo gitu loh. Ya mungkin sama 1, 2, 3 orang yang dia rekrut masuk ke timnya, tim independen gitu. Jadi ya dia bayar seadanya untuk menemaninya masuk gate atau dungeon gitu. Jadi kayak pendapatannya ya full gitu. Mungkin dikurangi sedikit bayaran untuk orang-orang yang dia rekrut. Tapi kalau udah masuk serikat, pasti ada kayak potongan gitu lah. Serikat mengambil berapa persen, si hunternya dibayar berapa, kayak gitu. Jadi dia kayak punya masalah gitu, karena dia punya adiknya yang masih sekolah di SMP gitu. Jadi dia harus mengumpulkan uang banyak untuk adiknya, sekolah dan sebagainya. Terus ibunya lagi sakit. Jadi dia punya target yaitu ngumpulin uang banyak juga untuk mengobati atau membiayai rumah sakit dan mengobati ibunya. Dan dia sedang mencari item langka yang hanya ditemukan di dungeon, di mana item tersebut bisa menyembuhkan segala penyakit gitu. Jadi dia sedang intens-intensnya. Jadi kayaknya dia bakal lebih milih solo gitu. Itu kurang lebih kisahnya. Di saat bersama akhirnya ya komite akhirnya meminta si Jinwo ini untuk tes ulang kekuatannya, karena sebelumnya dia dites sebagai hunter level bawah gitu, D atau E gue lupa. Nah akhirnya dia harus tes ulang yang nanti kalian baca sendiri ketahuan level Jinwo itu di tingkat berapa. Gue jadi menjelaskan banyak kan, soalnya dunianya gila luas banget world buildingnya untuk buku ini. Dari buku pertama itu pasti ada aja hal baru. Di awal perkenalan di buku pertama kita tahu tentang gate, tentang monster, tentang orang-orang yang memperoleh kekuatan dan menjadi hunter. Di buku kedua kita mulai diperkenalkan tentang monster, item, skill-skill jurus-jurus khusus, item langka, status, poin kekuatan dan sebagainya. Dan di buku ini kita diperkenalkan dengan serikat, politik yang ada di sana, tentang hunter dan sebagainya. Jadi makin luas gitu loh bahasanya. Dan gue sebenarnya karena penasaran, gue udah baca kelanjutan ceritanya versi webtoon. Tapi gue gak mau spoiler dulu di sini karena banyak hal yang terjadi setelah dari buku ketiga ini. Tapi impresi gue adalah masih menarik dan seru. Walaupun gak semenarik di buku pertama, kayak wah menakjubkan banget dunianya. Maksudnya masih kagum dengan dunianya yang luas dan world building dunia fantasinya yang keren. Tapi gak sewah kayak dulu. Kita jadi oh ya kalau ada hunter ya pasti ada serikat. Jadi secara otomatis kita sadar bakal ada hal-hal kayak gitu loh. Oh ntar karena ada serikat, ntar pasti ada politik problematika antar serikat atau antar pemerintah dan sebagainya. Jadi kita sedikit banyak mulai bisa nebak-nebak gitulah world building apa yang akan terjadi berikutnya. Terus karakternya sendiri mengalami perkembangan yang luar biasa pesat, di mana di awal-awal Jinwo ini orang yang bisa dibilang introvert. Jadi dia ingin melakukan sendiri, masuk dungeon sendiri, bunuh monster sendiri, menaikkan level sendiri. Gak mau berurusan yang rame-rame, yang riuh gitu, yang membuat orang-orang menyoroti dirinya gitu. Dia gak mau. Tapi akhirnya di buku ketiga ini dia mulai sadar kayaknya harus deh. Bukan harus sih, kayaknya perlu juga deh. Karena beberapa kasus dia harus butuh bantuan juga. Kayak ingin masuk ke gate level atas, maka dia harus punya tim resmi. Dan tim resmi bisa diperoleh dari serikat. Nah dia punya pertimbangan antara akhirnya join salah satu serikat yang mencoba merekrutnya, bikin serikat sendiri. Nah
yang tebak-tebak, atau mengikuti aturan komite di mana dia bisa masuk dungeon dengan syarat-syarat tertentu. Jadi harus ngumpulin orang membentuk tim sendiri. Nggak harus serikat tapi tim sendiri. Tim solid gitu loh. Yang serikat bisa yakin dan Jinwoo bisa meyakinkan serikat gitu kalau timnya kompeten untuk masuk ke dungeon atau gate level tinggi gitulah. Jadi kayak ada yang gue jelasin dikit lagi nih dunia fantasinya nih, agak ribet nih. Jadi ketika masuk dungeon, seorang hunter itu kalau untuk gate bawah nggak perlu yang ribet-ribet gitulah. Pokoknya masuk, bunuh monster sampai beres, bunuh bosnya di gate atau di dungeon. Nah, tapi ketika di tingkat atas mulai meningkat nih kesulitannya, di mana di dalamnya itu monsternya tambah banyak dan ada rintangan-rintangan tertentu kayak ada perangkap, ada material mineral yang harus diambil, ada bangkai monster yang bisa dibawa dan dijual. Jadi dia harus kerja banyak nih, nggak bisa seorang diri juga kayaknya. Jadi makanya pihak komite ini sebenarnya mengizinkan Jinwoo untuk masuk ke gate level tinggi, tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu loh. Tanpa serikat juga bisa, tapi syaratnya ketat gitu loh. Harus punya sekian orang, minimal kayak 5 hingga 8 orang yang bekerja. Jadi silahkan dia bagi-bagi sendiri. Siapa yang masuk sebagai pemburu yang membunuh monster, nanti berikutnya siapa yang masuk yang mengurus bangkai-bangkai monster, nanti siapa lagi yang masuk untuk mengambil mineral-mineral dalam sana. Terus harus ada bagian yang support, terutama untuk healing, kayak untuk penyembuhan biar yang cedera selama masuk gate itu bisa aman. Jadi tingkat kesuksesan gate-nya meningkat gitu loh, mengurangi kecelakaan di dalam dungeon atau gate gitu. Banyak syaratnya makin ketat gitu lah. Ceritanya makin seru, dunianya makin kompleks, problematikanya itu makin tegang, seru, menyenangkan. Gue suka lah, nggak mengecewakan, dan gue nunggu buku keempat. Kayaknya ini terbit sekitar 3-4 bulan sekali deh. Dan gue karena nggak sabar, gue sempat baca webtoonnya juga, dan ketahuan beberapa bagian cerita yang aduh sayang banget ya. Kalau gue tunggu tapi gue penasaran, tapi kalau gue nggak itu iseng-iseng intip-intip juga via webtoon ceritanya. Tapi kayaknya agak ada perbedaan antara webtoon dan light novel ya. Jadi gue tetap menunggu light novel buku keempat. Dan ya itu sih review gue. Ini kayaknya agak panjang karena gue harus menceritakan dunia fantasinya yang riweh. Tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Menurut kalian buku ini atau solo leveling ini gimana? Buat yang baca light novel maupun webtoon, tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol di kolom komentar. Bye.